hari ini karena jam kita sudah lewat. Saya sapa dari depan ini, shalom bagi kita semua. Ya, bagi saudara yang di rumah juga shalom bagi kita semua. Biarlah Tuhan yang memberkati kita, mengawal kita dimanapun kita berada saat ini. Dan yang di tempat ini, biarlah kita bersukacita, bersorak-sorai menyembah kepada Tuhan dan serahkan segenap hati kita hanya untuk Dia. Haleluya, haleluya. Mari saudara terkasih, kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita dengan segenap penuh hati kita. Kita berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap kita tinggikan. Biarlah Tuhan yang tetap kita tinggikan di tempat ini. Oh Jesus, oh Jesus.
Tuhan. Engkau lawat umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dan Engkau lawat juga umat-Mu yang berada di rumah pada saat ini beribadah Tuhan. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Engkau urapi mereka semuanya Tuhan. Biarlah curahan kuasa-Mu nyata bagi kami Bapa. Ya Tuhan, kami ingin merasakan hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan atas jamaah yang Kau berikan Bapa. Ya Bapa yang baik. Ya Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat Bapa. Mulai awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, biarlah kuasa-Mu ada di tempat ini Bapa. Dan Engkau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu kepada kami Tuhan. Engkau tutup bungkus dia Bapa, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang ia sampaikan di tempat ini Bapa, biarlah semuanya isi dari hati-Mu ya Bapa. Biarlah kami yang mendengarkan juga Tuhan terberkati melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan, bukan sebagai pendengar saja di tempat ini Bapa, kami juga mau sebagai pelaku dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kuasa gelap sudah kami hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan urapi Tuhan, Roh Kudus kami undang untuk menguasai di tempat ini. Dan hati kami dan umat-Mu yang di rumah saat ini menyaksikannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Haleluya, haleluya. Semua yang kita percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya saudara terkasih, ada sukacita? Amin. Haleluya. Kalau ada sukacita, katakan kepada saudara kanan kiri, nggak usah datang, tapi katakan ada sukacita ku rasakan, ada sukacita ku rasakan. Katakan kepada dia, ada sukacita ku rasakan, karena sukacita itu datangnya dari Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita katakan, aku diberkati, engkau juga diberkati. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagi kita. Haleluya. Terima
Haleluya. Baik saudara terkasih, kita akan kembali pujian kita. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Bagi kita semua yang ada yang mau bersaksi, kami persilahkan langsung saja. Haleluya, kami bergerak saja ya. Mungkin bagi saudara yang di rumah ada yang bersaksi, saksikanlah kemuliaan Tuhan, saksikan kebaikan Tuhan bagi kita. Apa yang kita rasakan, apa yang Tuhan berikan bagi kita, kita saksikan kepada Tuhan bahwa memang benar Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sangat mengerti akan keadaan kita pada saat ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau tidak ada yang bersaksi, kita angkat kembali pujian ini menjadi kesaksian kita bersama. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita angkat kembali pujian kita. Kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran di tempat ini Tuhan. Kami juga sudah bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, cinta kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami rasakan itu Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini yang baik. Dengan kemurahan, dengan kasih, kami ada di tempat ini Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami berterima
selalu Kau berikan sehat dan fit dalam melaksanakan pekerjaan kami. Kami berterima kasih Tuhan, sungguh tak dapat kami balas kebaikan-Mu. Selain kami datang puji sembah Engkau Tuhan, keadaan tidak membuat kami surut Tuhan, situasi tidak membuat iman kami lemah, situasi tidak kami menyalahkan orang lain. Kami tetap milik-Mu Bapa, umat pilihan-Mu. Kami mau setia sampai akhir Tuhan. Kami mau mengakhiri pertandingan ini dengan benar. Yesus, haleluya.
Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Saat ini kami datang memuji Engkau di dalam rumah Tuhan. Bapa, umat-Mu juga yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sedang juga melaksanakan ibadah raya saat ini. Diberkati umat-Mu semua, rumah ke rumah Tuhan hampiri mereka. Tuhan yang berkati setiap ibadah mereka, Tuhan yang memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Dan kami juga bersyukur melalui Tuhan siaran langsung melalui Facebook ini. Kami bersyukur Bapa, saat ini kami semua umat-Mu yang ada juga di rumah Tuhan. Tuhan yang memberikan kami semua sukacita, Tuhan yang memberikan kami semua damai sejahtera, Tuhan yang melawat kami semua. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah raya dari rumah ke rumah dan gereja, kuasa kegelapan dikalahkan, kuasa setan dihancurkan, dan kemenangan terjadi bagi umat Tuhan. Dan juga Indonesia boleh terlepas daripada virus corona, dan juga Tuhan pemulihan terjadi sehingga Indonesia semakin dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia semakin diberkati, kota Batam diberkati, dilawat Tuhan, gereja-gereja dilawat, besar kecil gereja, semuanya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu melalui pujian, penyembahan dan kegirangan. Berkati yang melayani semua, dan sebentar firman-Mu kami dengar, berfirmanlah, pakai lidah bibir mulut hamba-Mu menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji Kau di dalam dan demi nama Yesus kami menang dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Baik Bapak Ibu, shalom. Iya, jangan lemas saudara. Shalom. Iya. Baru 2 bulan saudara. Ya, ibadah kita agak agak sedikit. Ya, shalom kita sudah mulai berkurang saudara. Kalau 3 bulan lagi, shalomnya akan semakin hilang saudara. Ya, kita kembali bersyukur atas lawatan dan kasih Tuhan di dalam setiap hidup kita. Karena kasih Tuhan selalu baik. Amin. Katakan Tuhan selalu baik. Ya. Karena memang itu saudara. Kita pikir kadang kenapa Tuhan izinkanlah inilah. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat di dalam situasi seperti sekarang ini, saudara? Sebab mengeluh bukan menjadi dasar bagi kita. Kita boleh saja saudaraku terkasih mengalami banyak hal dalam hidup kita sekarang ini. Tapi satu hal juga kita perlu ingat saudara, bahwa Tuhan selalu baik untuk kita. Hari ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, sudah menjalani 3 bulan, coronavirus belum terselesaikan oleh semua pihak. Dari semua pihak belum ada terselesaikan bagaimana solusi dan caranya saudara. Tapi kita juga memang tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita kadang harus mengikuti anjuran pemerintah. Pemerintah bilang jauhi keramaian, tapi keramaian saudara tetap bertambah ramai. Sekali beberapa minggu ini anak-anak dan ibu gembala jarang saya kasih keluar, kecuali hanya memang yang tertentu saja.
Tetapi semalam kami berjalan saudara ke Bengkong. Sepanjang jalan di Bengkong, sepanjang jalan depan kantor camat Bengkong itu penuh orang berjualan dan orang membeli. Ada yang tidak pakai masker. Yang lucunya yang jual masker pun tidak pakai masker. Tapi dia jual masker, tapi dia pun tidak pakai masker. Begitu penuhnya di sini. Saya pikir berarti tidak ada lagi orang yang takut corona ini. Mau tua muda banyak di situ. Kami pun ya ikut berjalan juga lah, sekalipun beli pancung saja sudah. Beli pancung dan beli otak-otak untuk mau dimakan di atas mobil. Dan sepanjang jalan memang orang tidak ada lagi yang berdiri. Nggak ada lagi seperti orang yang takut sudah. Karena apa? Keadaan itu yang membuat segala sesuatunya seperti itu. Keadaan yang membuatnya. Yang berjualan juga ya mencari makan. Yang membeli juga perlu untuk makan. Jadi semua berjalan juga. Demikian juga ya di tempat-tempat lain, saudara. Maka kami berpikir dan saya berpikir bersama dengan ibu gembala, kami bercerita di mobil. Berarti tidak ada lagi orang takut. Saudara, kalau ini lambung setia ini tidak terisi, orang tak takut penyakit, saudara. Karena kami nonton di dalam satu TV siaran semalam, saudara, ada seorang guru honorer di Batam. Ya, dia ngontrak di Legenda. Selama ini dia punya gaji honor itu 2.800.000 dengan sewa rumah dan ada istri dan anak. Dan selama ini katanya dia buat tambahannya untuk mengajar les anak-anak di rumah. Tapi semenjak coronavirus ini dia tidak bekerja lagi di sekolah, otomatis dia punya gaji tidak berjalan. Dia diwawancarai saudara di dalam TV itu, dia katakan begini, dia 3 hari tidak makan nasi, saudara. Dia hanya makan jambu kelutuk itu. Kebetulan katanya dekat rumahnya itu ada jambu itu. Ya itu yang dia makan untuk mengganjal perut. Baru 3 bulan sudah ada mengatakan seperti itu. 1 minggu yang lalu ada seorang ibu meninggal di kota Batam gara-gara tidak makan. 2 hari tidak makan. Maka di media PKG dia buat di situ adalah ya penanganan tugas satgas untuk menangani orang-orang terlantar itu. Ya kami ada ditunjuk oleh orang karena kami disuruh memiliki tugas untuk mencari orang-orang yang akan tidak makan dan kami mau kasih makan. Kurang lebih begitu. Kenapa? Karena ini adalah situasi semakin hari semakin luar biasa. Dan semalam lagi saudara, pesawat sudah tidak bisa lagi terbang dari Batam. Jadi kalau mau pulang kampung sekarang ini nggak bisa pulang kampung. Ya, dan berdoalah supaya sehat-sehat kita dan sehat-sehat orang tua kita. Karena pesawat sudah nggak bisa terbang saudara sampai tanggal 6 Juni. Bahkan sampai tanggal 8 Juni itu diprediksi sama pemerintah. Kapal Kelut sudah tidak berjalan. Dubai Express semalam sudah tidak jalan, sudah ada muncul suratnya semua bahwa tidak ada. Dengan kata lain saudara, kalau kita mau menyeberang sekarang nggak ada jalan kecuali berenang dan naik pohon pisang. Karena sekarang ini memang ditiadakan semua. Kenapa? Untuk mencegah penyebaran coronavirus supaya tidak menyebar. Salah satu mengantisipasi adalah orang-orang mudik, bukan ada disengajakan kita supaya kita jangan pulang ke Medan. Tapi itu mengcover supaya jangan ada yang pulang. Artinya supaya kalau memang orang Batam ini yang kena virus, ya cukup orang Batam ini saja, nggak usah lagi menyebar seperti itu. Jadi ini semua Tuhan izinkan terjadi saudara. Ya akan kita alami masa-masa yang sukar dan sulit. Bukan masalah pergumulan dan bukan masalah iman. Saudara bisa bayangkan saudara, Bandara Hang Nadiem ditutup. Berapa orang yang akan berhenti kerja dari sana?
Salah satunya kena imbasnya adalah taksi. Ya, taksi bandara berapa orang, taksi bandara berapa mobil. Kalau mereka saudaraku terkasih ada taksi bandara 50 mobil, istri satu, anak satu, sudah 150 orang akan kena imbasnya atas penutupan bandara saudara. Yang kedua porter. Ya, berapa orang porter yang tidak lagi akan bekerja, ini kemana mereka semua akan menjadi pengangguran. Cleaning service berapa orang di sana yang akan pengangguran. Orang-orang pramugari yang sekarang tinggal di Batam ini, mungkin 1-2 bulan ini mereka masih digaji daripada perusahaan, tetapi tindak lanjut bagaimana nantinya kalau tetap seperti itu. Demikian juga di pelabuhan Batu Ampar, Teluk, berapa orang porternya, berapa orang yang kerja di sana sudah pengangguran, baik juga taksinya, baik juga di pelabuhan Sekupang. Dan ini diprediksi 2-3 hari kalau meningkat lagi kenaikan kena virus corona di Batam ini, saudara terkasih, semua pelabuhan baik ke pulau-pulau akan semua di-cut dan tidak akan bisa ada yang bisa menyeberang kemana-mana. Bagaimana nantinya terjadinya kota Batam ini menjadi kota mati, saudara? Tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Puji Tuhan, kalau kita masih bisa sampai hari ini belum perlu memikirkan. Saudara, mungkin ada beberapa orang yang masih bekerja belum memikirkan, oh nanti begini, orang lain sudah, saya kan masih bekerja, saudara. Tapi ingat, saudara, imbas daripada itu semua kita akan kena, saudara. Jadi oleh sebab itu, saudaraku terkasih, hari ini maka saya renungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam beberapa hari ini, saudara, saya renungkan firman Tuhan. Maka saya ambil tema firman Tuhan kita hari ini adalah Yesus Kristus adalah penolong dan pelindung. Ini semua yang di rumah-rumah juga saya share ini melalui WA, karena saya semalam suruh ketik sama anak-anak lagi sibuk, jadi tidak selesai. Jadi saya share saja melalui grup WA. Ya, jadi kalau yang belum punya WA grup, berarti ini tidak akan dia dapatkan, saudara. Ya, dan saudara terkasih, di sana kita lihat adalah di dalam Matius pasal 24, pasal 14 ayat 22 sampai 33. Coba kita lihat sebentar Alkitab kita. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Sampai 33, sorry. Bila mana saudara sudah menemukan ayat kebenaran firman Tuhan ini, semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, baik juga yang sedang menonton, baik juga nanti setelah selesai ibadah saudara melihat siaran yang ada, siaran ulang yang ada di dalam Facebook ini, harapan saya adalah mendengar tidak boleh setengah-setengah. Karena di dalam media sosial kita tidak jarang melihat dulu, oh ini bapak saya, kita like, tapi kita nggak tahu apa yang dia katakan. Apalagi makan waktu lama, 1 jam 2 jam. Sepertinya kita nggak ada waktu untuk melihat karena terlalu lama. Saudara, kita bisa percepat. Yang mana yang penting-pentingnya, ya itu dipercepat. Itu yang kita lihat. Tapi ingat, saudara, kita harus mendengar dan membacakannya supaya kita tidak salah, saudara. Coba kita lihat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Juga saya undang semua kita, saudara-saudara seiman dimanapun saudara berada, saya undang kita semua membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 14 ayat 22. Kita akan baca secara bergantian sampai 33. Saya baca ayat yang ke-22, saudara 23, dan 33 nanti kita baca secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya
dan diombang-ambingkan gelombang karena ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Bila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah bersama, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguhlah engkau anak Allah." Puji Tuhan. Saudara lihat ini ayat ke ayat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, saya catatannya begini. Di dalam ayat 22 itu, sesudah Yesus sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang ambingkan gelombang karena angin sangat. Saudara, cerita ini menceritakan tentang suatu cerita yang dikatakan oleh Yesus waktu itu, saudara. Ini kejadiannya ini Yesus setelah memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang ini, maka dia menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang. Ya, menyeberang ini maksudnya ke Betesda. Menyeberang ke Betesda, ya. Dia disuruh menyeberang ke Betesda. Ya, diteruskan saya tulis catatan saya tulis. Kisah ini menceritakan ketika Tuhan Yesus setelah ia memberi makan 5.000 orang, dia menyuruh orang banyak itu pulang. Lalu ia menyuruh murid-muridnya, ya, dia menyuruh murid-muridnya, saudara terkasih di dalam Tuhan, untuk menyeberang danau itu ke Betesda. Kenapa ke Betesda? Nggak ada ayatnya di situ disuruh ke Betesda. Ini bisa dilihat di dalam Markus pasal 6 ayat 45. Ia mengatakan menyuruh murid-murid itu untuk pergi ke Betesda. Ya, lalu ia pergi ke atas bukit seorang diri untuk berdoa. Tetapi ketika perahu mereka sudah berlayar beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakral yang angin kencang begitu, ya. Maka murid-murid itu sudah pasti panik karena waktu itu sudah malam. Kalau kembali ke darat tidak mungkin lagi karena sudah jauh. Jadi satu-satunya cara adalah pasrah dan berdoa. Itulah satu-satunya yang harus dikerjakan. Karena sudah 2-3 mil mereka jauhnya menyeberang, saudara. Berbicara 2-3 mil, kalau dilihat daripada segi kamu, saudara, 1 mil itu 1,5 kilometer. 1 mil itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, 1,5 kilometer. Kalau dia 3 mil sudah 4,5 kilometer ke atas, ke tengah laut, saudara. Saudara, sehebat apapun saudara berenang, kalau sudah ada di tengah laut, ya, kalau sudah 4,5 kilometer, tak mungkin lagi ada keselamatan di dalam saudara. Sehebat apapun kita berenang, kalau mungkin airnya tenang pun kita tidak akan kuat lagi.
untuk berenang selama 4,5 km. Karena berjalan kaki saudara itu terkasih dalam Tuhan selama 4,5 km berjalan saja saudara, tanpa ada beban saudara bisa berjalan seperti ini 4,5 km. Saudara tidak akan sanggup kalau tidak ada waktu untuk beristirahat. Ini ada gelombang saudara, ada gelombang yang menerpa mereka. Tidak mungkin lagi ada keselamatan bagi murid-murid ini kecuali hanya berserah, berpasrah diri dan berdoa. Ini saja. Yang ketiga bisa mereka lakukan adalah bersungut-sungut, marah-marah atau kecewa. Kenapa? Karena mungkin mereka berpikir bahwa Yesus itu sengaja mencelakai mereka. Yesus itu sengaja mencelakai mereka karena dia disuruh berjalan menaiki perahu di tengah laut. Kalau mereka masih berdoa dan berserah diri, itu adalah jalan yang tepat. Tapi saya percaya murid-murid ini juga pasti ada yang bersungut-sungut. Demikian saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Saya teruskan sebentar. Maka dijawab doa mereka atas nama Tuhan Yesus. Mereka berangkat dari pantai itu saudara belum malam. Saudara, kalau mereka berjalan 4,5 km, berjalan naik perahu ke tengah bikilah perjalanan itu 1 jam. Kalau mereka tadi berangkat jam 6 sore, mereka berangkat jam 6 sore. Kalau mereka sudah berjalan di tengah bikilah 1 jam, waktunya baru jam 7. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 jam mereka sedang diombang-ambingkan di tengah laut. Maka mereka sudah pasti saudara, mereka ada yang menjerit, ada yang menangis, ada yang bermacam-macam, mereka di atas semua. Tetapi di sana saudara, Yesus datang pukul 3 pagi. Yesus datang. Diteruskan. Ketika Yesus datang bagi mereka, mereka bukan berkata, syukur, terima kasih Tuhan, Engkau sudah datang kepada kami, Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah datang menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bukan itu yang mereka katakan. Tetapi mereka berkata, itu hantu. Saudara kuliah, kalimat ini mengatakan itu hantu. Kenapa mesti identik sekali pemikiran manusia ini dengan hantu itu? Padahal dia sudah melihat rupanya Allah, rupanya Tuhan Yesus itu. Tapi dia nggak percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tapi mereka itu hantu. Maka Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, ini aku. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut, ini aku. Mereka juga belum yakin bahwa itu adalah benar-benar Yesus. Mereka nggak yakin bahwa itu Yesus. Dari mana mereka tidak yakin? Karena Petrus berkata, kalau benar-benar memang Engkau itu, ulurkanlah tanganmu supaya aku bisa berjalan di atas air bersama dengan Engkau. Maka Yesus mengatakan, mari berjalan. Setelah dia berjalan, saudara tahu apa yang terjadi? Dia juga mengalami keraguan, saudara. Dia juga mengalami keraguan, sehingga dia tenggelam. Saya teruskan dulu, baru nanti kita akan bahas. Saya teruskan ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, ini, jangan takut. 26 dia berkata seperti itu, saudara. Maka saya teruskan di sini. Ketika mereka melihat, ini catatan-catatan saya. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan bukan bersyukur. Itu saudara.
Mereka terkejut tetapi bukan bersyukur, tetapi mengatakan itu adalah hantu. Karena ada yang datang menolong mereka, melainkan mereka berkata itu hantu, maka bertambahlah ketakutan mereka dan berteriak-teriaklah mereka. Mereka semakin berteriak-teriak, saudara. Karena apa mereka berteriak-teriak? Karena takut. Bukan meminta pertolongan, tetapi karena mereka takut. Karena bagi mereka, bagi murid-murid ini, tidak mungkin ada lagi orang berjalan di atas air. Itu mustahil bagi mereka dan juga mungkin bagi kita. Mustahil ada orang berjalan di atas air. Tetapi diteruskan, kita sering mengalami saudara hal seperti ini, saudara yang saya tulis. Kita sering mengalami hal seperti ini dalam kehidupan kita, bahwa sering sekali kita meragukan pertolongan, apalagi masalah besar terjadi di sekeliling kita, seperti virus corona ini membuat kita tidak percaya sama siapa saja. Bahkan kita lebih percaya pada isu yang membuat iman kita bukan semakin kuat, melainkan semakin lemah. Dan lupa bahwa ada Tuhan Yesus penolong dan pelindung kita. Kita kalah oleh isu-isu. Kita kalah oleh penyampaian-penyampaian orang lain. Kenapa tidak tertanam di dalam mindset kita, saudara? Dalam pemikiran kita. Kalaupun aku harus mengalami kematian, kalau aku bersama dengan Tuhan, aku akan selamat. Mindset itu harus dulu tertanam di dalam pemikiran kita. Kalau menjaga kesehatan itu sudah sepasti, Bapak Ibu. Di luar Tuhan dan di dalam Tuhan semua orang sudah pasti menjaga kesehatan. Pola makan orang sudah pasti atur, kuning mereka sudah tahu. Kalau mereka capek bekerja tentunya mereka sudah tahu mengatur kuning mereka. Semua orang sudah tahu, di luar Tuhan pun orang sudah tahu untuk menjaga kesehatan. Tentunya juga kita yang ada dalam Tuhan tidak lupa untuk menjaga kesehatan kita. Kita pasti semua menjaga kesehatan kita masing-masing. Tetapi juga kita saudara harus menanamkan di dalam mindset kita adalah, kalau aku sudah menjaga diriku dan merawat tubuhku sebaik-baiknya, kalaupun aku harus mengalami kematian oleh karena satu sakit penyakit itu, kalau itu kehendak Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Itu harus menjadi perkataan kita. Kita nggak boleh takut, saudara. Karena sekarang ini adalah isu-isu ini yang membuat kita menjadi ketakutan. Sekarang ini yang kita takuti itu adalah tidak kita lihat. Yang kita takuti tidak kita lihat. Sama virus ini juga kan hal yang tidak kita lihat. Sama seperti Allah juga tidak kita lihat dengan mata kita sekarang ini. Virus ini juga kita saudara dapat tidak melihat, tapi kita dapat dikenai olehnya. Demikian juga tentang Allah. Dia tidak dapat dilihat oleh kasat mata, tetapi kita bisa rasakan kehadirannya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu maka saudaraku terkati di dalam Tuhan, kita teruskan sebentar. Ayat 28 dia katakan, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara lihat. Ketika mereka berkata, mari, kalau engkau itu bawalah aku, Yesus berkata mari. Kita juga sering di dalam masalah kita, saudara. Ketika kita berkata kepada Yesus, Tuhan, aku punya masalah, aku punya problem, aku punya ini, kita katakan masalah-masalah yang kita alami. Yesus datang berkata kepada kita,
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, dia berkata dalam Matius 11:28 itu, dia yang mengatakan itu, saudara, kita kasih dia dalam Tuhan. Tapi kita datang kepada Tuhan tidak seketika itu saudara mendapatkan pertolongan itu. Karena Tuhan bekerja bukan langsung memberikan pertolongan secara dilihat oleh mata, tapi Tuhan memberikan satu terlebih dahulu ketenangan di dalam hati kita. Inilah pertolongan yang pertama, saudara. Hati kita ditenangkan oleh Tuhan. Seberat apapun masalah yang terjadi, sehebat apapun sekarang kendala yang terjadi, kalau hati kita tenang, berarti kita sudah menang atas masalah. Katakan amin. Kalau kita sudah menang atas masalah, saudara, karena hati kita tenang, dengan apa? Karena firman Tuhan yang mengatakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita panik, kita tidak bisa berdoa. Maka kita perlu tenang. Ketika kita tenang, kita bisa berdoa, otomatis kita memiliki kemenangan. Kita pasti memiliki kemenangan. Jadi oleh sebab itu, saudaraku terkasih, saya teruskan lagi. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata bagi mereka, jangan takut, aku ini, maka hilanglah rasa takut mereka, dan mereka ingin membuktikan bahwa itu benar-benar Yesus. Dan ia berkata, suruhlah aku datang, berjalan bersamamu, berjalan di atas air, kata Petrus kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyuruh, berkata, datanglah. Ketika engkau mengalami memiliki masalah, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan datang, engkau tidak salah ketika engkau meminta pertolongan. Saya teruskan. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus berkata, ketika kita memiliki masalah, ini aku. Tindakan apa yang saudara lakukan? Apa seperti yang dilakukan oleh murid-murid itu? Atau kamu karena ketakutan, tidak mungkin ada orang berjalan di atas air, dan ketika meragukan bahwa semua dan kita meragukan bahwa semua akan baik-baik saja, itulah yang membuat tidak bisa berkemenangan atas masalah kita. Ini seharusnya kita berteriak minta pertolongan dan memperbanyak waktu berdoa dan merenungkan firman Tuhan, dan berkata, Tuhan tolonglah aku, karena hanya Dialah pertolongan dan perlindungan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus berkata kepada Tuhan, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah pertolonganku Tuhan. Aku percaya kepadamu. Apapun yang sedang terjadi Tuhan, aku tidak meragukan kasih-Mu. Aku tetap percaya kepada janji-Mu Tuhan. Aku tetap berpegang teguh kepada perkataan-Mu Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, mati hidupku ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Aku tahu bahwa segala yang Tuhan Engkau lakukan, semuanya baik adanya Tuhan. Semuanya baik adanya Tuhan. Dan sekiranya kita berbicara seperti doa daripada Daud, dia berkata di dalam Mazmur Daud, dia katakan begini, kiranya Tuhan meluputkan aku daripada musuh-musuh. Dia terlebih dahulu memuji Tuhan, dia terlebih dahulu menyembah Tuhan, dia terlebih dahulu mengagungkan Tuhan. Setelah dia mengagung-agungkan Tuhan, maka dia mengatakan keluh kesahnya, saudara. Bukan keluh kesahnya yang dia terlebih dahulu sampaikan kepada Tuhan, tapi dia terlebih dahulu menyembah Tuhan, dia agungkan Tuhan, dia puji Tuhan. Setelah itu hati Tuhan luluh, baru dia bilang, Tuhan luputkanlah kiranya aku ini. Kita sering terbalik, saudara. Ketika kita berdoa, kita langsung masuk ke bilik kita, ke kamar kita menangis. Tuhan Yesus, tolong aku ada masalah begini, Tuhan begini, Tuhan. Dia pun heran melihat, ngapain ini? Seharusnya berat masalah ini kita sampingkan dulu masalah berat kita, tapi kita sembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.
setelah kita mulai hati kita dijauh oleh Tuhan, doa kita, penyembahan kita rasakan dia hadir di situ, baru kita katakan, Tuhan tolong juga aku ini, aku juga punya masalah, luputkanlah aku akan masalah-masalahku ini. Maka Tuhan sudah nyambung, saudara. Itu sudah nyambung. Kenapa? Karena kita sudah ada connect dulu dengan Tuhan. Ini kalau kita belum ada connect, saudara, tapi kita lebih dahulu sampaikan masalah kita, Tuhan akan heran, ini apa? Kenapa dia? Karena belum ada connect. Jadi harus connect dulu. Melalui apa? Ucapan syukur, berdoa, menyembah. Baru kita sampaikan apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, sudah lihat, sudah, sebab disinilah kelemahan mereka, sudah lihat. Ya, ayat 30. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam, lalu berteriak minta tolong sama Tuhan. Saudara lihat di sini. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Dia sudah berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Kita sudah berjalan sekian lama bersama dengan Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan begitu lama waktu kita berikan untuk Tuhan. Kita sudah berkata bahwa setiap langkah kita ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika kita mengalami masalah yang besar, saudara, sering kita mengalami ketakutan, saudara, dan itu yang membuat kita akan tenggelam. Itu yang membuat kita akan mengalami kesulitan. Kenapa dikatakan ayat 30 ini, saudara? Karena takut dia, karena ada tiupan angin. Ada masalah itu, saudara. Tiupan angin itu ada masalah yang datang, membuat dia rasa takut. Seharusnya dia tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Karena kita bersama dengan Tuhan. Ngapain lagi kita takuti, saudara? Kalau kita sudah bersama dengan Dia. Maka waktu itu di situ dia katakan, Tuhan tolonglah. Mungkin juga saudara sekarang ini sedang mengalami ketakutan. Mungkin saya sedang mengalami ketakutan. Tapi saudara, waktunya kita minta tolong kepada Tuhan saat ini. Karena Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Kita tidak ngomong Tuhan tolong aku. Karena apa? Hubungan tadi terlebih dahulu kita sudah bangun, saudara. Karena kita sudah ada bersama dengan Dia. Ya, ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya bagi kita, saudara, maka sudah pasti kita menerima pertolongan. Rasa takut dan gentar akan berlalu bagi kita semua, dan tanpa kita sadari sudah sampai di tempat yang kita tuju, yaitu pemulihan keadaan. Dan yang kita alami sekarang ini karena hanya di dalam Yesus saja ada pertolongan dan perlindungan kita. Karena hanya di dalam Yesus saja ada perlindungan dan pertolongan kita. Katakan kanan kiri, saudara, hanya Tuhan Yesus pertolongan dan perlindungan kita. Lebih keras, saudara, supaya memang orang dengar kita memang punya suara. 1, 2, 3, go. Iya. Kalau kita menyadari bahwa hanya di dalam Yesus ada pertolongan dan perlindungan kita, maka jiwa kita akan tenang, saudara. Jiwa kita tidak akan takut menghadapi segala sesuatunya yang sedang terjadi. Saya sudah sampaikan kepada saudara 1 bulan setengah yang lalu, ya, imbasnya coronavirus ini yang akan kita alami. Penyakitnya kita tidak takut, tapi imbasnya yang akan kita takuti. Dan sekarang ini sudah mengena, saudara, di berbagai kalangan masyarakat sudah mengenai, saudara. Kita dapat bantuan dari pemerintah kota, dikasih beras 5 kilo, kasih minyak 2 kilo, gula 1 kilo. Setelah itu saudara dibilang disuruh di rumah. Kalau disuruh kita semua sekarang di rumah, saudara, dikasih beras 5 kilo, minyak 2 kilo, gula 1 kilo, cukup enggak, saudara?
14 hari stay home, nggak boleh di rumah saja. Saya rasa nggak cukup. Kalau seorang anak gadis mungkin cukup, tapi kalau yang sudah punya keluarga nggak cukup, apalagi kami sudah barang pasti nggak cukup, karena kami 2,5 kilo beras kami satu hari sudah. Kalau 5 kilo berarti 2 hari saja sudah habis sudah. Kalau disuruh di rumah saja, nyaman nggak di rumah sudah? Jangan keluar, di rumah saja. Jangan keluar, di rumah saja, nggak aman sudah. Pasti dicari keluar. Ingat nggak penyakitnya? Nggak ingat masalah penyakit sudah. Nggak ingat masalah penyakit. Pasti itu menurut bagi saya saja. Begitu juga saya rasa dengan orang-orang lain. Walaupun datang mobil 3 mengatakan pulang di rumah saja. Kami di sini, engkau di rumah saja. Daripada engkau nanti di rumah sakit atau engkau akan kekuburan, lebih baik engkau pulang, lebih baik engkau pulang. Katanya setiap hari saudara, jalan-jalan setiap hari. Sepanjang kota ini jam 8 sudah mulai jalan itu, not seperti itu. Kalau kita berani mengasih statement, kita harus kasih juga solusi, saudara. Disuruh pulang saudara yang berjualan atau tidak akan bisa. Jadi ini yang dialami oleh kita, imbasnya saudara. Imbasnya itu. Kalau terus seperti ini berkelanjutan, seperti apa akan kejadian kehidupan kita? Seperti apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi masa-masa yang gersang. Mulailah akan terjadi saudara ribut satu dengan yang lain. Masalah makan dan minum ini. Maka kita berdoa sebagai anak-anak Tuhan. Saya katakan kepada kita memiliki tempat perlindungan dan memiliki pertolongan di dalam Kristus. Mari kita semakin membangun hidup kita, lebih lagi membangun hubungan kita dengan Tuhan, dan kita berpikir apa yang kita harus lakukan di zaman seperti ini, di situasi seperti ini, apa yang harus kita perbuat. Jangan lagi saudara kita punya pemikiran sibuk hanya untuk hidup kita di dalam posisi seperti ini, tapi kita berpikir dan bertanya dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Jangan lagi sibuk, saya nggak berpikir lagi saudara tentang hal-hal yang lain, tidak. Saya hanya bertanya sekarang ini dengan Tuhan, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat Tuhan? Karena kita lari nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa pergi, kita lepas dari corona ini nggak bisa. Sama seperti murid-murid sudah ada di tengah laut itu, nggak bisa lagi pergi kemana-mana. Kecuali hanya berseru dan berserah berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Berseru dan berdoa. Karena kalau Tuhan Yesus tidak berjalan di atas air, datang menghampiri murid-murid itu, maka tidak ada keselamatan bagi mereka. Maka sudah barang pasti mereka akan tenggelam, dilepaskan oleh ombak angin saat itu. Sama seperti kita sekarang ini, kalau bukan Tuhan Yesus yang menyatakan kuasanya dan mujizatnya bagi kita, siapakah yang akan menolong kita? Siapakah yang akan melawat hidup kita? Kalau keluarga pun sudah nggak bisa lagi kita bertemu, saudara. Semalam lagi saya lihat saudara, ada seorang ibu curhat begini. Dia seorang pekerja, anaknya meninggal saudara di kampung halaman. Dia nggak bisa pulang. Meninggal anaknya sudah, dia nggak bisa pulang. Bilang kemana? Dia hanya pasrah, saudara. Dia hanya pasrah. Sama seperti kita sekarang ini, kita hanya bisa berpasrah diri. Maka mintalah pertolongan kepada Tuhan saudara yang memiliki perlindungan bagi kita. Kita teruskan sedikit lagi, saudara. Ayat 30. Tadi dikatakan saudara, ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya bagi kita, maka sudah pasti kita menerima pertolongan. Rasa takut dan rasa gentar akan berlalu bagi kita semua.
dan tanpa kita sadari sudah sampai di tempat yang kita tuju, yaitu pemulihan keadaan yang kita alami sekarang ini, karena hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada pertolongan kita. Karena saudara, dengan bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan, kita akan memiliki kekuatan, kita memiliki power. Ketika kita, saudaraku terkasih, memiliki power tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari, virus ini, masalah ini akan sudah berlalu dan kita akan sampai dalam kemenangan ini. Ya, maka 31, segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudara lihat di sini 32. Mereka berjalan bersama-sama dan mereka naik ke atas perahu, maka angin reda. Maka mari libatkan Yesus dalam hidup kita, libatkan dia dalam setiap rencana kita saat ini, karena ketika kita berjalan bersama dengan dia, apalagi kita satu ya di dalam perahu itu, artinya kita sudah pasti memiliki keselamatan. Ya, maka 33, dan orang-orang yang ada di sana di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Memang benar saudara, Yesus itu adalah anak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita dan mengajar kita bersama-sama untuk lebih lagi, saudaraku terkasih dalam Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, berdoa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena perlindungan kita tidak bisa lagi dari mana-mana, saudara. Karena pepatah-pepatah yang selama ini kita pelajari semua sekarang sudah terbalik, saudara. Dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sekarang bersatu kita hancur, bercerai kita selamat, katanya, saudara. Karena apa? Dulu kita selalu berjabat tangan, sekarang sudah mulai orang takut berjabat tangan. Puji Tuhan, di sini kita belum ada yang takut jabat tangan satu dengan yang lain. Tapi di luar sana kita udah mulai gini, "Oh, nggak usah salam ya, nggak usah salam ya. Ini aja kan." Udah sibuk ini, saudara. Tanda masalah. Dulunya kita masih bisa melihat wajah dengan jelas, saudara. Sekarang tidak lagi. Ya, ada yang orang sudah tutup yang wajah ini. Ya, tutup pakai kacamata lagi dulu ini, tak nampak lagi wajah. Tapi puji Tuhan, di sini kita semua masih bisa melihat wajah satu dengan yang lain. Masih jelas, saudara, orang-orang yang kita lihat. Ya, jadi itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap semangat maju terus. Ya, sangat sedikit pun mengurangi rasa dekat kita dengan Tuhan dengan posisi seperti ini, tetapi biarlah kita tetap menempel dengan lebih erat lagi dengan Tuhan, lebih erat lagi dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, nempellah dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Tidak bisa bergereja, di rumah bisa berdoa. Tidak bisa pergi bergereja, tapi di rumah bisa membangun gereja. Di rumah bisa menyembah Tuhan. Ingatlah, kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Kita harus tetap semangat, saudara. Karena inilah terik-terik daripada kuasa kegelapan untuk mematikan iman kita, supaya kita lebih lagi, supaya kita tidak lagi dekat dengan Tuhan. Karena apa? Dengan situasi ini otomatis, kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, dia otomatis kita memiliki kelemahan. Kalaupun saudara bisa beribadah di rumah, saya percaya saudara tidak sehikmat yang kita rasakan di gereja. Itu sudah pasti. Oleh sebab itu maka saya mau berkata kepada saudara sekaligus pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ya, karena hanya dialah perlindungan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dialah pertolongan dan perlindungan kita, saudara. Ya, kita akan pujian kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, jemaat Tuhan yang sedang di rumah saat ini. Mari kita mau aminkan firman Tuhan. Kita kata, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah Kau beri sebab hari ini Tuhan akan cukup Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus.
hari ini kami sudah melaksanakan ibadah dari awal pertengahan saat ini dalam akhir pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik untuk kami, dan melalui firman-Mu hari ini yang memberikan kepada kami hanya Tuhan pertolongan dan perlindungan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu semakin luar biasa dalam kami. Biarlah kami belajar melalui Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, sebagaimana murid-murid Engkau suruh berjalan Tuhan, melalui menaiki perahu, dan setelah 3 mil mereka jauhnya di tengah laut ada angin sakal, dan mereka berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Biarlah melalui hari ini juga, melalui keadaan di dunia dan di Indonesia dan juga di Kota Batam, kami berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya kami bisa melewati dan melalui segala sesuatu yang sedang melanda kami. Biarlah Tuhan kami berkemenangan sampai Engkau memulihkan keadaan Kota Batam ini. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biarlah Engkau tetap Tuhan bekerja dalam kami, Allah Roh Kudus, supaya kami semakin kuat, semakin setia, semakin sungguh-sungguh, semakin lebih baik lagi melayani Tuhan. Hamba-Mu berserah diri dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami aminkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Baik, saudara terkasih semua, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita meteraikan di dalam hati kita firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Biarlah selalu firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Baik Bapak Ibu saudara terkasih, kita tutup firman Tuhan kita, dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, berbahagialah. Persembahan kami serahkan buat Stefanus. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Di mana Bapa, di penghujung ibadah kami Bapa, Engkau melawat ibadah kami Tuhan Yesus dari pertama sampai akhirnya Bapa. Dan juga Bapa, kami sudah memberikan ekstra persembahan kami Bapa. Kiranya tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan, Engkau selalu memberkati Tuhan. Dan juga Engkau berkati juga pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, selawat-Mu selalu terjadi bagi hidup kami Tuhan. Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan, dimanapun kami selalu berada. Engkau berkati tangan-tangan sudah memberi, baik 10, 100 kali lipat Tuhan Yesus yang memberikan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman kami serahkan. Silakan saja dulu. Sekali lagi shalom. Baik, puji Tuhan saudara, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan juga bagi jemaat Tuhan yang masih ada mengikuti ibadah kita ini, ya kami ucapkan
selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, dan bagi jemaat Tuhan juga yang belum menonton, nanti boleh menonton saudaraku terkasih. Ada waktu saudara nanti, saudara bisa langsung putar melalui handphone saudara. Saudara bisa melihat langsung ya acara ibadah kita sepanjang hari ini. Jadi pengumuman kita saudara di sepanjang minggu ini, ya kita